mungkin saya mau share ini dulu ya. Jadi tadi masalah imunitas mungkin di sini. Jadi apabila populasi ini mendapat exposure atau dapat exposure terhadap coronavirus, maka ada dua grup besar ya. Grup di mana dia memiliki kompetensi imunitas atau imunokompeten dan imunokompromis. Nah, imunitas individu itu faktornya banyak, cukup kompleks ya. Bisa dari pola makan, lifestyle-nya, bisa dari keturunan karena dia mungkin memiliki yang disebut comorbid ya, mungkin riwayat darah tinggi, jantung atau diabetes itu juga mempengaruhi. Kemudian dari dari pola makan, dia juga terpengaruh dari sana. Di samping itu usia juga mempengaruhi. Jadi usia sekitar di atas 50 itu makin rentan ya, terutama yang di Indonesia ini ternyata dia 2-3 kalinya lebih rentan dibanding yang lebih muda. Gitu. Jadi imunokompeten ini akan memiliki keunggulan di mana dia tidak menunjukkan simptom. Paling kalau ada simptom yang moderate simptom. Tapi tidak perlu hospitalized dan dalam waktu 14 sampai 21 hari dia akan memiliki imunitas diri sehingga tidak terjadi fatalities. Untuk yang compromise yang di grup yang di bawah ini dia akan menunjukkan simptom sedikit pada awalnya tapi kemudian mendadak terjadi severe symptoms dan bahkan mungkin harus di hospitalize bahkan diventilasi. Apakah ini memang kompleks imunitas, jadi masing-masing berbeda-beda dan tadi masalah testing ya, masalah testing ini juga siklusnya seperti ini ya. Ini saya buatkan begini mungkin. Jadi siklusnya seperti ini. Kalau rapid test itu yang kita sebut sebagai PCR ya. Bukan, yang disebut sebagai imunoglobulin. Jadi dilihat apakah ada antibodi di dalam darahnya atau rapid test. Ini tergantung ya. Kalau kita ideal itu sebenarnya ada 3 macam tes. Ada yang PCR test, ada imunoglobulin M dan imunoglobulin G. Tergantung pada fasenya. Pada saat dia terjangkit di sini, maka dalam waktu 1-7 hari, kalau kita tes dengan PCR, hasilnya akan positif. Tapi imunoglobulinnya mungkin masih negatif, karena infeksi baru terjadi. Pada saat 7 hari sampai 14 hari, maka kalau kita tes PCR, dia positif. Tapi kalau imunoglobulin M-nya, itu juga positif, imunoglobulin G-nya negatif di sekitar sini karena infeksi sudah terjadi tapi sedang menuju puncak. Jadi imunoglobulin G test itu baru muncul kemudian setelah dia menuju puncak. Jadi setelah hari ke-14 kalau kita tes ketiga-tiganya akan positif karena infeksi sudah pada puncak. Bahkan mungkin sebagian sudah mulai menurun ya di sini dan biasanya isolasi 14 hari itu sebenarnya munculnya dari sini. Kenapa dibutuhkan 14 hari? Karena dia sudah mulai menurun, dia sudah dalam recovery ya, dalam proses sembuh. Dan seterusnya kalau setelah minggu ketiga maka akan muncul kalau PCR testnya positif ya, kemudian untuk imunoglobulin M-nya negatif, tapi imunoglobulin G-nya justru positif. Kemudian kalau sudah lebih dari 1 bulan, tes untuk PCR-nya negatif, untuk imunoglobulin M-nya negatif, dan imunoglobulin G-nya justru positif. Jadi itu semuanya kalau kita mau melakukan tes secara komprehensif, harus 3-tiganya. Ini kita tahu di mana, tapi itu kan sulit sekali. Nah, proxy dari itulah gunanya big data. Tapi kalau big data hanya linear ya, jadi big data akan berguna kalau kita memiliki data source yang lengkap. Jadi
Tadi salah satu contohnya adalah data dari kita sebutnya IoT, karena tadi ada Peduli Lindungi tadi adalah menggunakan data Bluetooth ya. Dan Bluetooth adalah salah satu, tapi sebenarnya masih pada data lain yang bisa digerakkan. Data real world data yang lain, data dari sosial media bisa kita ambil juga untuk di derive dari data lake, sehingga bisa menghasilkan konklusi bahwa yang bersangkutan sebenarnya terpapar, padahal tidak terjadi, tidak mendapatkan data dari IoT. Jadi ini yang dilakukan di Cina, sehingga big data ini dari berbagai data source, tadi disebutkan ada CCTV, ada dari data-data dari KTP, data dari kesehatan di puskesmas atau di rumah sakit, semuanya ada di sini, dari email, bahkan mungkin yang mau di-share ya, bisa dimasukkan, misalnya Facebook dan sebagainya, itu bisa dimasukkan di dalamnya. Nah, tujuannya yang pertama kita harus mapping geographics dan minimize kontak 1-3 dan mengontrol kontak 2-4-5 dari model yang next normal distancing. Seandainya kita sudah mendapatkan sistem dan setiap orang menggunakan aplikasi yang lebih sempurna seperti ini, maka physical distancing bisa berjalan tanpa harus memberikan risiko penularan dari satu ke yang lain, karena kita interaksi sosial sebetulnya bisa terjadi normal kalau sama-sama dua-duanya tidak memiliki risiko COVID-19. Gitu. Ya, oke. Pak Medi, saya jadi mikir ini Anda dokter atau doktor ya? Seperti dokter aja jawabnya. Oke, berikutnya Pak Patar Situmorang, silahkan dibuka. Yang raise Pak Patar, silahkan. Ya, terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu. Izin ini pertanyaan buat Pak Manerep. Mungkin di luar ini masalah COVID ya. Pak Manerep, di perusahaan kami sudah menggunakan aplikasi Tableau untuk big data ini. Cuma harganya mahal. Kemudian memang aplikasi apa yang pas, yang mungkin produk Indonesia yang memang lebih murah untuk digunakan untuk analisa data. Terima kasih. Oh, untuk analisa data ya, silakan Pak Manerep. Silakan dijawab Pak Manerep. Halo? Atau mungkin Pak Komang bisa menjawab. Siap. Ya. Jadi gini, adik Patar, adik saya nih Patar ini, adik Patar bekerja di PLN dulu ya. Jadi memang kalau soal software yang bisa mengolah data tadi itu, big data itu ya, PLN ini kan sebetulnya pelanggannya lebih 60 juta ya. Sebetulnya itu luar biasa kalau itu dimanfaatkan ya untuk kepentingan bisnis ya, bisa dimonetisasi setelah data mereka itu ya. Jadi tidak hanya sekedar apa. Nah, bicara soal software yang paling murah, saya kira saya tidak bisa memastikan mana, karena itu kan nggak boleh saya menentukan itu ya. Tapi Bapak bisa secara kompetisi saya kira membuka ya open source itu ya, yang mana yang paling pas menurut Bapak, banyak ya yang bisa memberikan harga-harga yang paling bagus menurut Dek Patar ya. Kalau ditanya yang murah itu saya tidak bisa memberikan itu, karena itu tidak bisa bukan wewenang saya lah menyampaikan. Tapi saya yakin ya kompetisi terhadap software yang bisa mengolah big data itu banyak. Ya. Tinggal bagaimana kalian melakukan kompetisinya ya. PLN ini kan sudah bagus perusahaannya. Saya kira itu Dek Patar ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Tapi kalau mau ditanya itu, saya bisa dalam keadaan dijapri aja itu kira-kira. Japri ya Pak ya? Nanti dikira promosi iklan. Ya betul, tidak etis saya menyampaikan itu itulah. Atau berikutnya Pak Yono. Kalau belum siap Pak Yono silahkan.